Jelang Pilkada DKI Jakarta 2017, pertarungan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta semakin memanas. Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah bertekad akan maju kembali dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 mendatang sebagai petahana. Tidak hanya pihak incumbent saja yang sudah bersiap dengan amunisinya, pesaing Ahok lainnya pun sudah bermunculan satu persatu. Lalu bagaimana dengan peta politik pertarungan Pilkada DKI Jakarta? Sudah bergabung bersama kami di Jakarta hari ini ada Mas Suprapto, wartawan senior Warta Kota. Selamat sore Mas Prapto. Terima kasih bergabung bersama kami di Jakarta hari ini Mas. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mas. Mas Prapto, ini kalau yang saya lihat kok sebenarnya ada apa sih Mas yang ada di Pilkada DKI Jakarta? Kayaknya kok manuver politik ini sudah kental terasa saat sekarang. Baik, terima kasih. Jakarta itu kan ibu kota negara, barometer politik nasional, dan juga punya APBD yang anggarannya luar biasa, sehingga ini menjadi magnitud bagi para politisi, bagi para public figure untuk bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di Jakarta. Karena itu Jakarta tidak hanya ajang pertarungan politisi yang memang hidupnya di Jakarta atau di ibu kota, tapi juga dari daerah-daerah. Misalnya pada Pilkada 5 tahun lalu kan kita tahu bahwa Pak Jokowi dari Solo masuk Jakarta. Kemudian Alek Nurdin dari Sumatera Selatan masuk Jakarta. Dengan demikian maka Pilkada di Jakarta menjadi ajang yang relatif lebih bisa dibilang paling meriah dibandingkan pilkada-pilkada di provinsi lain. Saya pikir itu Mbak salah satu magnitud kenapa pilkada di Jakarta menarik, selain juga karena Jakarta kan tempatnya media, sehingga sorotan-sorotan media pun akan semakin banyak. Jadi lumrah saja begitu, sah-sah saja jika ada manuver partai politik yang dilakukan dari pihak tertentu ke pihak lainnya. Iya, saya pikir itu sebuah kewajaran ya, apalagi kita tahu bahwa Jakarta ini kan calon incumbent-nya sudah menyatakan dirinya akan maju lewat jalur independen. Bagi partai politik ini adalah sebuah tamparan apabila calon independen itu akan memenangi pilkada di Jakarta. Karena itu mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya memenangi perebutan kursi nomor 1. Saya pikir ke depan meskipun sebelumnya beberapa public figure sudah menyatakan diri kemungkinan tidak akan mencalonkan di Jakarta, kepala-kepala daerah dari luar Jakarta, saya melihat ada kemungkinan mereka akan ikut di Jakarta. Kenapa? Karena sekarang di DPR sedang dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Bila sebelumnya, kalau mengacu pada undang-undang ini kan kepala daerah, pejabat negara atau DPRD, termasuk PNS, Polri, kalau ikut Pilkada dia harus berhenti. Tetapi sekarang kemarin baru ada statement dari Ketua Komisi 2 mengatakan bahwa pejabat negara tidak harus berhenti apabila dia ikut pilkada, tapi cukup cuti. Nah ini pasti akan menarik minat. Ini belum muncul karena itu revisinya masih sedang berjalan, Mbak. Tapi ini akan menjadi magnitud yang menjadi makin besar. Tapi Mas Prapto, ketika ada wacana untuk revisi Undang-Undang Pilkada, artinya sebelum-sebelumnya ini menjadi suatu tradisi dari pilkada bahwa manuver politik memang sudah begitu terasa dari berbagai macam daerah, terutama yang ada di Jakarta kalau kita lihat sekarang. Iya, karena kan sebenarnya revisi undang-undang itu juga sesuatu yang biasa saja, karena itu kan diusulkan oleh pemerintah ataupun oleh DPR, kemudian dibahas secara bersama-sama. Bahwa ini yang menjadi menarik dan kemudian isu-isu terus bergulir adalah karena memang bagaimana caranya nih partai politik menyiapkan mendukung dengan aturan-aturan untuk bisa menyalonkan figur-figur yang memang cukup potensial supaya bisa masuk Jakarta, dan kalaupun nanti di Jakarta kalah, dia bisa balik lagi ke tempatnya, tetap menjadi pimpinan menjadi anggota dewan ataupun menjadi kepala daerah di daerah masing-masing. Selama ini dengan Undang-Undang 8 tahun 2015 mereka boleh ngikut, tapi dia harus berhenti dulu. Siapapun dia, incumbent pun kalau dia akan mencalonkan diri dia harus berhenti. Apalagi dari calon dari katakan wali kota atau gubernur dari tempat lain, dia harus berhenti. Dan ketika dia gagal dalam ikut pilkada di satu tempat, maka dia tidak bisa kembali lagi ke daerah tempat yang bersangkutan. Baik. Itu. Sekarang ini kan direvisi. Poinnya kan salah satu yang direvisi itu selain isu tentang jumlah dukungan untuk calon independen yang akan ditingkatkan. Ini belum muncul nih, tapi saya melihat ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Mas Prapto, singkat saja, lalu apa yang kira-kira harus dilakukan oleh seorang calon jika ingin mengikuti pilkada yang kemudian jika masalah itu tersandung kemudian tidak mengubah citranya? Singkat saja, Mas.
Ya ini kan memilih pemimpin itu kan ada track recordnya segala macam. Ya dia tunjukkan aja kalau memang dia udah punya modal bersih. Ini sekarang yang langka ini kan figur-figur yang bersih lah, yang jujur. Ya kalau dia punya modal seperti itu, punya komitmen membangun rakyat, saya pikir itu bisa diterima. Ini Pak Ahok kan sekarang cukup populer segala macam karena dia menunjukkan figur yang jujur sebenarnya, gitu loh. Paling tidak dipersepsikan oleh publik dia figur pemimpin yang jujur seperti itu, sehingga dia laku di publik seperti itu, Mbak. Harus ada proses yang nyata begitu yang dikerjakan oleh calon-calon gubernur. Iya, bukan sekedar wacana aja, karena kepemimpinan pemerintahan ini kan bukan nggak bisa dibuat main-main, apalagi ini Jakarta ibu kota. Harus orang yang sudah punya pengalaman, track record yang baik dan ya sudah teruji lah seperti itu. Terima kasih Mas Prapto sudah bergabung bersama kami di Jakarta hari ini.